Dalam versi 1, Kejadian 1 ayat 1-2 dan 4a, Allah digambarkan sebagai raja. Mengapa demikian? Jadi Allah digambarkan sebagai raja dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua dan juga ayat 4a. Mengapa digambarkan sebagai raja? Karena ia berdaulat dan mencipta dan juga menata kekacauan, menata seluruh isi dunia dari penciptaan pertama hingga terakhirnya, dan juga Allah menetapkan kebaikannya dan hadir untuk memerintah dan juga memelihara ciptaannya. Dan selain itu juga Allah dikatakan sebagai raja karena ia menciptakan semua ciptaan di dunia ini hanya dengan memerintah atau berkata melalui firman-Nya. Yang kedua yaitu melalui hubungan Allah dan manusia seperti apa yang dibayangkan dalam versi 1, seperti dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 dan ayat 4a, yaitu hubungan Allah dan manusia. Allah itu sebagai raja dan manusia itu sebagai rakyat. Allah sebagai super perintah dan manusia sebagai telah perintah yang diberikan oleh Allah. Jadi, kita sebagai manusia harus menjaga, melestarikan, dan merawat ciptaannya. Kita harus hidup taat, setia, dan juga bersyukur sambil menjaga ciptaan sebagai hubungan yang baik dengan Allah. Hubungan manusia dengan sesama manusia adalah setara. Kenapa dibilang setara? Karena Allah menciptakan manusia serupa dengan segambar dengan Allah. Dan kemudian hubungan manusia dengan ciptaan lainnya adalah manusia sebagai penguasa. Kenapa dibilang demikian? Karena pada kisah penciptaan dalam kitab Kejadian pasal 1 menyatakan bahwa Allah memberi kuasa kepada manusia untuk berkuasa atas ciptaan yang lain. Pesan yang pertama yaitu pesan dalam gereja. Gereja harus selalu mengarahkan pandangan kepada Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Yang kedua tentang menjadi terang di tengah kegelapan. Gereja dipanggil untuk menjadi terang Kristus di tengah dunia yang gelap. Yang kedua, hubungan dengan sesama. Yang pertama, menghargai setiap orang sebagai gambar Allah. Kita harus menghargai, mengasihi, dan memperlakukan setiap orang dengan hormat tanpa memandang perbedaan suku, ras, atau status sosial. Yang kedua, menjadi pembawa terang bagi orang lain. Kita dipanggil untuk membagikan terang Kristus kepada orang lain melalui perkataan dan perbuatan kita. Pesan yang ketiga adalah kepemimpinan. Memimpin harus dengan rasa tanggung jawab dan dengan menggunakan otoritas yang diberikan Allah agar menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab dengan atas kuasa yang diberikan dan menjadi teladan bagi semua orang. Pesan alam dengan bijaksana. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus mengelola hasil karya tangan Allah dengan menjaga, memelihara, dan melestarikan semua ciptaan Allah. Baik, kita juga harus mensyukuri keindahan alam dengan menjaga, merawat kebersihan alam sekitar kita, dan kita juga sebagai pelaku-pelaku untuk mewartakan kesaksian Allah melalui alam sekitar kita. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Nantikan video kami selanjutnya.